Oke, terus. Terus aku setiap aduh bang, aku nggak mau uang tak kirim terus kan. Oke, terus. Aku pengen aku sendiri gitu. Tapi setiap aku kayak orang tua pengen beli ini beli itu, tak mau konfirmasi aku dulu. Setiap orang dulu terus aku terus yang diminta ini. Oh, beli seenaknya, terus bayaran kamu yang harus bayarin gitu, nak. Iya, Terus. aku tuh pengen orang tua tuh kayak iya beli apa semampunya gitu loh, bisa jangan utang terus kalau utang ya Oh, aku bayar. oke, 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 oke. Paham, paham. Mm-mm, mm-mm, mm. Bener-bener aku nggak punya tabungan untuk diri sendiri. Siap, 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 siap. Jangan karena kabar kamu baik kamu sehat enggak, selalu dituntut terus. Mm-mm, sayang. Aku benar-benar capek. Iya, sayang. Kamu lelah karena keadaan, kan? Heeh. Bukannya aku ingin jadi anak durhaka, aku setiap bulan juga ngasih nih, cuma kan aku pengen nabung uangku sendiri, ngelola uangku sendiri gitu, Main. Iya, kamu berhak mengelola uangmu sendiri karena mau tidak mau, suka tidak suka, kamu harus pegang uang sendiri, nak. Tapi seolah-olah dia selalu membebankan aku terus. Mm-mm. Ibaratnya mampunya beli ini, udah cukup uangnya segini tuh enggak, Miss. Dia melebihi membeli apa terus uangnya itu tuh aku yang suruh bayarin itu terus. Aku tahu. Mm-mm. Dan ini menjadi tekanan batin aku. Mm. Iya, sayang. Terkadang aku pengen ngilang, tapi aku masih kasihan sama orang tua. Tapi orang tua tak pernah mengerti keadaanku di sini. Mm. Jangankan karena aku baik, apa bosku baik, tapi yang tahu dia hanya duit. Sebenarnya kamu hanya ingin ditanyakan, kalau mau beli apa-apa kasih tahu kamu, kalau bisa jangan ngutang gitu kan, sayang. Iya, Tapi udah ngomong nggak sama ibumu? ibuku tuh orang yang nggak berani sama bapakku, Mas. Oh, oke. Terus? Setiap aku kayak mengadu pendapat bahwa aku tuh pengen mau kelola sendiri dan aku pengen orang tua itu semampunya dia untuk membeli apa gitu kan, kenapa tiap hari utang tuh aku yang disuruh bayarin. Oke. Sampai aku bilang sama mereka aku nggak mau pulang karena sangat tekanan lagi. Kamu belum menikah, nak? Sudah menikah belum? Itu Anakmu? sampai aku gitu terus juga sampai aku pusing, aku udah gak mau sama dia lagi, udah gak mau komunikasi. Pusing pula punya suami, bukannya menambah bahagia tapi malah pusing. Iya, udah orang tua duit mulu, dia mau beli ini minta duit dulu. Aku udah nggak komunikasi bertahun-tahun, sekarang aku udah nggak mau lagi, aku udah capek. Oke. Ibaratnya anak-anak yang saling kita ada masalah, ada orang tua yang kita adukan, tapi aku tahu
masih ada Miss Yuni, nak. Kamu di Hong Kong kan? Ngobrol, datang ke kantor. Kantor saya buat siapapun boleh datang, sayang. Ngerti nggak? Boleh, boleh datang. Aku ingin tega sama orang tua hilang komunikasi. Aku tak tega karena aku masih ada tanggungan ngasih orang tua. Tapi kenapa orang tua tak pernah mengerti anakku sedikit? Nggak apa-apa. Tapi kan kamu masih ada Miss Yuni. Kalau ke Hong Kong cari Miss Yuni. Kalau lagi nyantai-nyantai nggak ada apa. Miss Yuni kan sering toh makan bareng. Nggak usah bawa apa-apa di tempat saya tuh. Saya seneng kalau kalian ngumpul aja. Tidur aja di tempatku. Aku udah seneng banget kok. Ngerti nggak? Nggak punya siapa-siapa. Siapa yang bilang? Kamu nggak usah khawatir. Kamu ada Miss Yuni di sana. Ngerti nggak? Miss Yuni nggak ada di Hong Kong pun kan kamu bisa datang, nak. Ngerti Aku nggak? pengen Gimana? nukar nyawaku atau organ tubuhku jadi Apa? ya. Nggak ada. Banyak orang di rumah sakit itu gara-gara gagal ginjal loh. Bener gak? Jangan kayak gitu, jangan kayak gitu, jangan pikiran yang aneh-aneh gitu. Hah? Aku udah Nanti kalah dengan keadaan. Aku pengen udah, udah. Jangan mikir yang aneh-aneh. Oh, banyak orang sakit ginjal pingin sembuh kok malah kamu pingin jual ginjalmu itu loh. Jangan kayak gitu. nggak apa-apa, tapi aku langsung pengen mati, langsung pengen Eh, mati. eh, 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 eh. Gak jelas kamu itu, nggak boleh. Banyak orang yang pingin hidup kok kamu malah pingin mati. Aku udah capek satu keadaan ini. Hah? Udah Nggak boleh. capek sama keadaan. Kamu berhak bahagia, nak. Jangan ngomong kayak gitu, nggak boleh. Engko lek dijemput malaikat engko ya apa ngomong kaget engko. Jangan ngomongan kayak gitu, nggak mau. Kalau bisa itu jangan, nggak boleh kayak gitu, jangan. Nggak boleh putus asa gitu, nggak boleh. Aku Ih, udah capek nih. ngerti, tapi nggak boleh ngomongan kayak gitu, sayang. Nggak boleh. Ayo, Aku Tuhan aja menjagamu dengan penuh cinta. Masa iya kamu sebagai manusia malah kayak gitu? Nantang malaikat itu nggak boleh, nggak setuju Miss Yuni kalau nantang malaikat nggak mau, nggak boleh. Kamu boleh marah, kamu boleh kecewa, kamu boleh hancur, tapi nggak boleh putus asa, nggak boleh. Miss Yuni nggak setuju. Oh, apa? Bicaranya. Nggak boleh putus asa, nak. Ngerti nggak? aku pengen nuker organ tubuhku. Jadi tuh Apa kamu itu? Ngomong apa kamu itu? Nggak boleh ngomong kayak gitu kok, dibilangin kok. Nggak boleh. apa aku udah itu kok Nggak biar boleh, nggak biar boleh. biar pada puas aku udah capek. Nggak boleh ngomong yang aneh-aneh gitu, nggak boleh. Ngerti nggak? Hah? Nggak boleh jahat pada diri sendiri. Mana ada orang ngomong kayak gitu? Nggak jelas kamu itu, nggak boleh. Nggak boleh. Miss Yuni nggak setuju. Mana ada orang yang ngomong kayak gitu itu? Banyak orang sakit pingin sembuh kok malah kamu ngomongnya yang geladrak gitu. Aku pengen Pengen apa? Boleh ngobrol sama Miss Yuni tapi nggak boleh gendengan. Kok dijemput Pak Purnomo loh, Nggo ya? Ya? Nggak jemput Pak Purnomo loh. Miss Yuni dia nomor teleponnya Pak Purnomo gitu. Ngerti? aku, aku udah nenang, aku udah capek. Nggak, tapi nggak boleh putus asa, nak. Nggak boleh. Nggak boleh. Intinya nggak boleh putus asa. Kamu boleh marah dengan keadaan, tapi putus asa jangan. Ngerti? Miss Yuni nggak setuju. Hah? Kenapa? Aku pengen nyawaku diganti buih. Apa kau ini ngomongnya nggak jelas gitu lesung kok Miss Yuni. Ayo ketemuan ngobrol sama Miss Yuni dulu. Jangan ngomong kayak gitu. Daripada aku ntar nggak ada itu. Ngomongnya nggak jelas, gue tak blok kok nomormu ya. Lek sampai jahat pada dirimu sendiri tak blok kamu. Aku nggak mau kamu. Aku nggak mau. Terus aku kalau nggak ada pengen diurus sampean nih mayatku. Weh, ngomongnya sing jelas. Tak blok kan kok yo. Nggak boleh ngomong kayak gitu mah aku. Kalau kamu masih sayang pada dirimu sendiri, maka aku akan menyayangimu. Tapi kalau kamu sudah putus asa atas dirimu sendiri, Miss Yuni nggak mau. Kamu masih sayang, kamu masih berjuang, Miss Yuni mau sama kamu. Ingat kata-kata saya.
Saya akan berjuang bagi siapapun yang ingin diperjuangkan. Kalau gak juga no Miss Yuni mah. Wong kamu masih ada Miss Yuni aja putus asa merasa duniamu udah habis kok. Padahal kan ujian orang masing-masing. Iya kan? Dan kalau aku tiba-tiba bunuh diri, Nggak boleh. Nggak aku, boleh. aku udah kenal. Nggak boleh. Nggak boleh. Saya nggak ngizinkan itu. Kalau tidak ada orang mencintaimu, saya masih mencintaimu. Nggak boleh. Nggak mau. Nggak mau. Aku mesti aja. Kalau nggak mengakuinya sedikit, Nggak boleh. Nggak mau. Nggak mau. Nggak mau. Aku nggak mau. Aku nggak mau. Karena kamu berhak hidup dan bahagia. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Miss Yuni nggak mau kayak gitu. baik kok gitu. Nggak gitu konsepnya. Oi, tak kasih tahu. Tak kasih tahu. Kamu lo nggak punya utang. Kamu lo nggak jahat. Kamu bukan buronan. Kamu cuma masalah dengan keluargamu. Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Nggak boleh. Kamu nggak boleh. Kamu nggak boleh mengakhiri hidupmu. Nggak boleh. Nggak boleh. Miss Yuni ini lelaki nggak live. Kenapa Miss Yuni? Karena mencintai kamu apa adanya. Miss Yuni nggak live loh ini. Bener. Karena aku mencintaimu sayang. Jangan jangan kayak gitu. Aku Ngerti nggak? nitip nitip uangku yang sedikit. Nggak boleh. Kalau kamu kayak gitu berarti kamu ingin menyakiti saya. Nggak mau. Nggak mau. Miss Yuni ingin lihat kamu sukses. Kamu asa ingin kamu punya uang. Asa ingin kamu sukses. Nggak mau. Saya nggak mau. Karena kesuksesan itu harus diperjuangkan. Kesuksesan itu tidak diberi oleh siapapun. Apalagi kita orang miskin. Orang miskin itu perjuangannya berat. Ngerti? Selain melawan orang lain, kita harus melawan diri kita sendiri. Harus ngalah sama diri sendiri. Bener, jangan. Kalau kamu kayak gitu, aku nggak mau. Aku akan berhenti menolong orang kalau kamu melakukan itu. Kalau kamu mengakhiri hidup, aku akan berhenti nolong orang. Aku nggak mau. Saya berarti salah menolong orang. Berarti kamu nggak sayang sama aku. Kalau kamu sayang sama aku, datang temuin saya. Kita bercerita tentang hidup. Saya kasih tahu sesuatu dalam hidupmu. Dan kamu akan pasti bahagia saat mendengarnya. Datang ke kantor saya jika kamu libur. Saya nggak mau. Uang bisa dicari, tapi nyawa tidak bisa dibeli. Banyak loh orang-orang di rumah sakit sana pingin sembuh, malah kamu pingin mati. Saya nggak mau. Paham? Aku pengen nukar nyawaku sama uang. Nggak ada. Siapa yang mau membeli? Nggak ada. Nggak ada. Kalau kamu dengerin Miss Juni, maka kamu akan mendapatkan uang itu tanpa harus dengan nyawamu. Oke? Kalau kamu percaya dengan omong aku, kamu boleh bersamaku. Tapi kalau kamu nggak percaya dengan omong aku, kamu boleh pergi dari aku. Saya tidak akan memaksa orang yang tidak percaya dengan apa yang saya sampaikan. Karena saya mencintai kamu tanpa batasan. Setiap anak pengen sayang orang tua, tapi orang tua aku setiap tak ingin diketuruti. Setiap aku ingin telepon dia, aku kangen dia, malah dia marah. Kalau aku tak menginginkan turuti dia, Mi. Nggak masalah. Blokir nomornya, kamu cari Miss Uni, titik. Oke? Kamu tidak perlu mencari orang lain. Kamu harus mencari dirimu sendiri. Saya akan berjuang bareng sama kamu. Ngerti? Bukan aku benci sama orang tua, Mi. Aku tuh pengen kehidupanku sendiri, dan aku juga pengen tanggung jawab juga kok tiap bulan ngasih mereka rezeki, tapi kan gak gini juga gitu. Iya, karena itu kamu harus hidup bahagia. Kalau kamu tidak bahagia, terus kamu nangis, buat apa? Kamu kerja yang capek kamu. Ayo datang ke tempatku, makan bareng, main bareng. Ngerti nggak? Aku pengen akhiri hidup. Lah, ya Allah. Dok, kamu itu lo nggak punya utang, Dok. Jangan mikir kayak gitu lah, nak. Bener, bener. Miss Yuni cuma minta. Kalau kamu mikir kayak itu, aku yang sedih karena aku yang dengerin. Sampai Miss Yuni live kan ini banyak sebagai bukti pada teman-teman bahwa kamu baik-baik saja, sayang. Kalau kayak gitu aku nggak mau. Aku nggak mau, aku nggak mau. Aku maunya kamu sanggup hidup.
Jangan selalu ngomong ingin mengakhiri hidup, sayang. Engkau dicatat loh, Mbak Malaikat. Jangan dong. Kita Sudah bak, sering kali aku mau bunuh diri. iya, Tapi iya. aku benar-benar pengen akhiri. Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Nggak boleh. Aku dari 3 kali mau lompat, tapi aku masih pikir. Tapi kali ini aku ya udah nyerah, Umi. Enggak, saya nggak mau dengar itu. Saya maunya kamu datang temuin saya dulu. Saya nggak mau itu. Saya nggak mau semua itu. Saya nggak mau. Saya maunya kamu datang temuin saya. Kamu harus berbicara dengan saya. Nggak mau. Saya nggak mau. Saya jadi temanmu aja nggak mau. Kalau kamu memang mencintai dirimu sendiri, mencintai keluargamu, dan kamu tidak benci Tuhanmu, kamu akan berbicara baik-baik sama saya. Dan saya ingatkan sekali lagi, sayang. Kalau kamu mengakhiri hidupmu dan kamu bisa mati hari itu juga, itu bukan jadi masalah. Yang menjadi masalah adalah saat kamu ingin mengakhiri hidup, tapi ternyata kamu tidak mati. Kakimu patah, otakmu keluar, tanganmu patah. Siapa yang peduli sama kamu, sayang? Ada loh di rumah sakit, ada anak orang ingin mengakhiri hidupnya tapi nggak meninggal sampai hari ini. Sudah 6-7 tahun. Ngerti? Tak ajak kamu ke rumah sakit. Betapa banyaknya orang sakit ingin berjuang untuk sembuh. Ngerti? Benar, banyak orang yang berjuang ingin hidup, nak. Benar, saya itu nggak bohong. Saya itu selalu menangis di rumah sakit. Betapa beratnya ujian mereka. Tapi mereka berjuang untuk hidup. Lah kamu dikasih kehidupan yang sempurna. Kamu tidak dikasih penyakit sama Tuhan. Kamu ingin mengakhiri hidupmu. Kan nggak kayak gitu konsepnya, sayang. Benar nggak sih? Benar nggak Miss Yuni ngomong? Iya, Kamu tahu nggak si Zulaikha itu umur berapa? 14 tahun. Sejak umur 12 tahun sudah diperkaos sama bapak tirinya. Tapi dia tetap ingin hidup, sayang. Benar. Mereka keluarga miskin, mereka tidak memiliki apapun, tapi mereka berjuang untuk hidup. Sementara kamu, orang dewasa yang bisa kerja di luar negeri, karena keluargamu tidak peduli sama kamu ingin mengakhiri hidupmu. Kenapa kamu tidak melihat perjuangan Zulaikha? Hah? Kenapa? Kenapa kamu nggak bersyukur, nak? Ngerti nggak? Dengar nggak, sayang? mungkin Miss. Benar. Aku Kalau kamu punya rezeki, pulang ke kampungmu. Kalau kamu tidak bisa pulang ke kampungmu, pulang ke tempat Miss Yuni. Saya akan perlihatkan betapa banyaknya orang-orang di Indonesia. Mereka tetap berjuang mati-matian. Ingin hidup, nak. Benar, cuman pingin hidup. Ngerti, sayang? Jangan ya. Jangan ya, sayang ya. Janji sama Miss Yuni. Tunggu Miss Yuni pulang. Kita bicara baik-baik ya. Sayang. banyak beban pikiran dan Iya. pikiran aku untuk hidup. Mikirin itu semua. Bahkan orang tua yang diajak bicara baik-baik. Siapa aja utangnya, siapa aja dia nggak mau peduli. Setelah itu ada orang lagi itu ibaratnya terus sampai aku 10 tahun di sini masih Jangan dikirimin uangnya. Jangan dikirimin. Jaga kesehatanmu, sayang. Ngerti nggak sih? Jaga kesehatanmu sendiri. Kalau orang lain tidak peduli dengan dirinya, kamu harus peduli dengan dirimu, nak. setiap ada diajak diskusi dengan baik semampunya ibaratnya beli seandainya dia belinya kuatnya beli apa ya udah secukupnya uang enggak dia beli banyak akhirnya dia utang dan utang nggak bisa bayar dan akhirnya aku yang dikejar-kejar gitu terus dan itu sampai 10 tahun aku di sini sampai aku sendiri tidak punya tabungan untuk diriku sendiri.
Iya, tapi kan kamu bukan kamu yang punya utang di Hong Kong tuh, nak. Enggak, Miss, aku nggak ada masalah. Ya iya, gak apa-apa loh. Yang orang Indonesia punya masalah itu masalah mereka, nak. Mampu dibantu, nggak mampu lepaskan, sayang. Boleh nggak Miss Yuni ngomong di kamera sebentar? Sebentar ya. Oke, teman-teman, saya 2-3 hari ini, setiap kali live, saya selalu mendengarkan keluh kesah para pekerja migran, baik yang ada di Hong Kong maupun di Taiwan. Mereka selalu mengatakan uh, capek. Mereka selalu mengatakan lelah. Mereka tidak tahu lagi harus seperti apa dan bagaimana. Buat keluarga yang ada di Indonesia, kalian yang lebaran, kita yang totalan. Kalian yang menata kue di atas meja, kami menata hati di kamar sendiri. Kalian yang ada di Indonesia, ngutang sana, ngutang sini. Sementara kami gajian 1 bulan sekali. Kami yang katanya pejuang devisa ke luar negeri. Apa bedanya kami dengan sapi perah? Banyak saudara-saudara saya yang sudah mengatakan lelah. Tapi semua tidak berkah karena kalian selalu menuntut ekonomi yang kami tak memiliki. Perjuangan kami tidak hanya sebatas ke luar negeri berjuang mengangkat harkat dan martabat keluarga. Gaya hedon kalian yang ada di rumah, kami bisa pahami. Karena mungkin kalian dulu tidak pernah merasakan kekayaan. Tetapi pernahkah kalian pikirkan perjuangan kami yang ada di luar negeri? Sekedar bertanya kabar atau hanya sekedar cari tahu keadaan kami? Saya ingatkan sekali lagi, buat kalian yang ada di Indonesia, jangan pernah lelah berusaha selagi impus tidak nancap di tangan kalian. Tetapi kami anak rantau, impus nancap di tangan kami pun kami tetap harus berjuang. Saya kayaknya beberapa hari ini selalu mendengarkan kecapekan anak-anak rantau. Mereka semuanya lelah, ingin mengakhiri hidup. Kalian akan menyesal loh saat kami tinggalkan itu. Kalian nggak tahu apa-apa tentang kami. Ini udah tekanan batin. Udah Iya, banyak tekanan batin, ditambah lagi tekanan batin keluarga. iya saya. Itu yang membuat saya ingin mengakhiri hidup. Boleh nggak aku teleponan sama orang tuamu atau sekedar berbicara dengan mereka? Dia keras banget. Miss Yuni juga keras kepala kok sayang. Tetapi kadang-kadang ada yang bisa dikeraskan, ada yang tidak bisa dikeraskan. Boleh nggak Miss Yuni hanya sekedar berbicara dengan keluargamu? Dia tak pernah mau mendengarkan aku. Yang dia pikirin harus kemauan dia sendiri. Dan itu menuntut aku terus. Padahal anak wanita yang harus dikuat. Bisa nggak kamu datang ke kantornya Miss Yuni? Bukan minggu ini, minggu depan sayang. Aku jarang libur, Miss. Nggak apa-apa. Biar dapat uang banyak, tapi uangnya nggak tahu. Iya sayang, nggak apa-apa. Pingin uang banyak tapi uangnya nggak tahu. Kapan kamu libur? Datang aja ke kantornya Miss Yuni sayang. Kamu harus janji dong sama saya. Uangnya pesen. Aku nitip uang. Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Nggak boleh. Kamu kalau 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 melakukan lompatan-lompatan itu, ingat, saya nggak mau. Saya nggak mau. Saya nggak mau. Melihatmu pun saya nggak mau. Tapi kamu harus janji, harus berbicara dulu dengan saya. Saya nggak mau. Saya nggak mau. Bukan itu tujuan saya. Ngonten saya bukan tujuannya untuk kalian lompat sana, lompat sini. Tidak. Tidak. Konten saya adalah saling menguatkan. Karena saya juga orang miskin. Tahu nggak, sampai hari ini pun saya nggak punya rumah loh sayang di Indonesia. Saya nggak memiliki apapun loh. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Jadi saya nggak mau. Saya nggak mau dititip-titipi apapun. Saya nggak mau. Di PT saja ya, Miss. Aku mau berangkat ke Hongkong. Jangankan ditengok orang tua. Mau jajan aja mau harus kerja-kerja tempat orang. Biar dapat uang jajan aku sendiri di PT. Tapi setelah aku dapat uang,
yang nggak ingin pulang menengok orang tua, tapi setiap waktu menengok orang, 1 kali 10 tahun pulang sekali, itu pun kayak gitu. Aku tuh sudah mau pulang, aku kan Paham, paham sayang, paham, paham. padahal udah tahu uang setiap bulan udah dikasih, uang udah dikasih, kita pulang tinggal nggak ada uang. Perlakuan yang begitu, setiap tidak mau keinginannya, kita selainnya sudah tidak jadi apa-apa gitu. Dan aku mengambil pelajaran itu setelah aku balik lagi. Aku ngomong aku pengen uang aku sendiri biar apa dulu. Tapi perlakuannya saya gitu, gitu. Iya, iya, iya. Tapi kamu nggak boleh mengakhiri cerita hidupmu sendiri, nggak boleh. Karena Tuhan sudah punya rencana dan waktu yang tepat. Aku nggak mau. Kalau kalau kamu masih sayang sama dirimu, sayang sama Miss Yuni, bukan ini yang ingin kamu sampaikan. Boleh berbagi sama Miss Yuni, tapi bukan untuk menyakiti dirimu sendiri. Jangan ngancam dirimu sendiri. Nggak boleh. Nggak boleh. Miss Yuni ngangkat teleponmu, Miss Yuni lo mau tidur. Tapi Miss Yuni ngangkat teleponmu. Ngerti nggak? Berarti Tuhan ngasih kita berbicara untuk waktu untuk saling mencintai. Ngerti nggak? Aku pengen nuker organ tubuhku dengan uang. Dan uangnya aku kasih orang tua. Udah balas budi semuanya. Udah aku pengen hilang dan aku udah gak mau hidup lagi. Udah gitu. Eh, Markona, hidup ini tidak sesuai dengan yang rencanakan kayak TV-TV atau di film-film itu. Tak sampluk on kok yo, lek ngomong gak jelas yo. Ayo, hidup ini bukan Daripada masalah organ tubuh dijual kemana. Wong kita nggak punya itu, nggak punya apa sih channel. Ya jangan lah ngomong kayak gitu. Nggak ada kayak gitu, nggak ada. Itu hanya ada di drama, nggak ada. Di dunia nyata ginjal kita ini nggak laku. Ya yakin ginjalmu itu bagus. Tahu dari mana ginjalmu bagus? Jok ngarang itu. biar balas budi, Miss. Udah Balas aku budi udah ini siapa? Budi udah nikah, gak usah dibales. Ngapain balas budi belum sama Budi? Budi udah nikah. orang Hah? tua juga udah puas. Aku udah pernah bilang seandainya kebakaran di Taipo dulu diganti uang 2 miliar, aku siap. Mereka senyum-senyum aja. Gitu. Berarti kan pengen akunya diganti dulu. Tapi kan aku nggak mau kamu diganti duit. Kamu harus cari aku. Jangan selalu berpikiran bahwa ginjal kalian tuh mahal, tau nggak? Ginjal kita itu nggak tahu sehat atau nggak sehat, ngerti nggak? Aduh, ginjalku itu lo nggak sehat, sayang. Jok ngomong kayak ngono toh, gara ana perih he. Kalian ana Miss Yuni, janji nggak? Kalau nggak, nomormu tak blok. Aku nggak mau teleponan sama kamu. Kamu libur bisa nggak datang ke kantornya Miss Yuni? Janji dulu. Insya Allah. Nah, kalau kayak gitu saya semangat. Kalau kamu putus Udah asa nggak mau aku, karena saya hidupnya itu harus semangat. Wong saya yang divonis 3 bulan lagi mati, saya masih hidup kok. Malah kamu yang tidak ada vonis apa-apa pingin mati, kan nggak lucu. Ngerti? iya, Mi. Berjuang bareng sama Miss Yuni. Oh Miss Yuni sih divonis 3 bulan ya berjuang mati-matian kok. Kamu yang sehat malah pingin mati. Konsepnya keliru tak sampluk loh kok ya. Jewer kupingnya. Ngerti? Kamu udah punya anak belum? Udah, makanya uangku yang sedikit mau tak titipin anakku, Miss. Aku tahu sampai mana, makanya aku mau titipin uangku. Iya. Iya, tapi kamu harus ketemu. Kamu harus ketemu sama saya. Aku takut uangku tak kasih orang tua, uangku habis. Ya udah. Kamu datang ke kantor Miss Yuni, titipin ke Miss Yuni. Nanti buat video. Takutnya Miss Yuni difitnah lagi, ambil bawa uangnya orang nanti kasus. Kayak Mak Kandar itu uangnya ke saya berapa belas ribu gitu loh. Titipin ke saya wes, tak tambahin wes duitmu ya. Gajian kasih nomi Juni ya. Ya, aku mau wes, nggak apa-apa. Nanti lah iso beli sawah atau rumah. Miss Juni mau punya rumah di Blitar, nanti deket sama Miss Juni ya. Ya, Aku pengen, pingin apa sih? sebenarnya pengen Pingin apa?
pengen hidup sama orang tua, tapi orang tua aku kayak gitu. Nggak apa-apa sama Miss Yuni loh. Nanti uangnya totalan sama Miss Yuni, titipin Miss Yuni. Setiap kali titip uang dibuat video, biar Miss Yuni nggak lupaan. Soalnya Miss Yuni lupaan. Ngerti? Ya, janji kita beli rumah, beli perumahan ya, atau beli sawah ya. Aku pengen beli rumah. Oke, kita beli rumah. Janji loh uangnya tapi dikasihkan Miss Yuni ya. Ya, mau nggak? Aku pengen anakku sekolah Miss. Iya, pingin sekolah di mana sayang anaknya? Jurusan Aku apa? pengen anakku Apa sayang? lagi kelas 2. Anakku lagi kelas 2 SMP. Oh, ya udah besar. Cowok atau cewek? Cewek. Aku Oh, mm-mm. udah putus asa. Nggak apa-apa, sekarang kamu cari uang dulu. Nah, nanti kalau kamu ini Miss Yuni ini nitipin buat beli rumah anakku. Miss Yuni, ini aku nitip buat beli sepeda motor anakku kan aku bisa live kan. Kan uangmu terbukti tersimpan. Bener nggak? Orang tua aku tuh baik, Miss, bagus. Makanya kayak beli tanah seandainya nih ya, sekian. Mm-mm. Nah, harganya kan sekian gitu ya. Terus Hmm, kurangannya sekian kan lebih banyak gitu kan. Dia tuh iya-iya aja, tapi dia tuh nggak bisa cari uang gitu loh, Miss. Jadi kan ngerti. di beban gitu. Iya, yang dikejar-kejar kan jadinya kamu. Kan Nah, anaknya di Hongkong gitu. mm-mm. Terus kalau sama saya uangmu, tak tanyain, Wati ini uangnya segini ada sawah dijual deket rumahmu seharga segini. Enggak, Miss, enggak kuat, Miss, abot mahal. Yo, kamu ngomong, oke, tak carikan yang lainnya. Siti, ini seperti ini, kamu mau enggak? Oh iya, Miss, tapi ini uangnya enggak cukup, Miss, kurang. Oke, tak silih. Ngono loh. Oke, ya, dengar nggak? Iya, Miss. Janji? Kalau nggak kalah sama ada. Enggak mau. Kalau kamu putus asa, aku enggak mau. Tak blok nomormu. Aku enggak mau kamu cari aku. Aku enggak mau. Karena saya akan menolong orang-orang yang punya semangat hidup. Kalau kamu enggak semangat, aku enggak mau. Aku nggak pernah cerita sama orang. Cuma kali ini kayaknya aku kalau udah nggak ada, siapa yang jadi aman? Aku Tuh kan, ngoceh ke sana lagi kan, tak tapuin nanti cangkemmu. Nggak boleh. Kalau kamu ngomong itu lagi, aku nggak mau. Aku nggak mau. Aku blok kamu. Tapi kalau kamu semangat hidup, saya mau. Dengar? ya Mi. Celukno Pak Purnomo wenggo yo. Hah? Lah iya. Kalau kamu semangat, saya semangat. Kalau kamu nggak semangat, saya nggak mau. Aku nggak ada yang aku ceritain sama sampean aja. Oke? Meetingnya ntar kalau aku nggak ada yang Mulutmu, ngomong. mulutmu, mulutmu, mulutmu. Kalau kamu ngomong terus, tak blok. Ayo, ngomong terus. Balikin lagi. Ngomong lagi. Kan kamu janji tadi bahwa kamu baik-baik saja. Kamu bilang mau titipin uang yang banyak ke Miss Yuni untuk buat rumah anakmu. Kalau mulutmu nggak jelas, tak blok. Dengar? Kemarin mau halal sama orang tua aku gara-gara nggak mau. Iya, tapi Miss Yuni mau kamu sayang. Kalau kamu nggak mau sama Miss Yuni, tak blok nomormu. Ayo, milih mana kamu? Hah? Mau percaya sama Miss Yuni apa enggak? Iya, Kalau kamu janji percaya sama Miss Yuni ikutin caramu. Tapi kalau kamu nggak suka sama Miss Yuni, blok aja. Janji? sawah. Minta sawah. Oke. Yang penting kamu janji dulu sama saya. Ngerti? Ya Mi. Heeh. Aduh ngamis Yuni nesu tak celone Pak Purnomo mengko ya. Ya. Ya Mi. Mengerti ya I love you. I love you. Janji lo ya. Kalau gajian cari Miss Yuni ya. Mi. Aku pesan terakhir.
Apa pesan terakhir? Gak ada pesan terakhir. Gak mau. Wong aku masih mau kamu telepon lagi. Gak mau. Gak mau. Gak mau pesan terakhir. Gak mau. Kalau kamu gak mau telepon aku lagi, tak blokir. Dengar? Sayang? Nggak boleh pesan terakhir. Nggak mau. Kan kamu janji mau telepon aku terus. Ngerti? Kadang mikir, pantas ya Mbak Mati kalau pada mungkin ya. Ngomongmu, mulutmu. Nggak ada hubungannya sama kamu. Woi, swampluk nanti kamu itu. Ya? Iya, Janji? insya Allah. Ya Heeh. Allah. Mm-mm. Ayo, kamu sayang sama Miss Juni, nggak ngomongnya nggak kayak gitu. Coba kamu deket sama Miss Juni. Swampluk ya. Ngerti? Dan ada rahasia lagi, tapi L- aku mau ketemu. Iya. Makanya ketemu dulu. Rahasianya jangan dibongkar di sini. Banyak yang kepo ya anak-anak lihat semua ini ada 2.000 orang kepo. Nanti kita ketemuan sendiri aja. Ya? Please, Iya, sayang. kalau aku udah nggak ada, aku nitip itu ya. Nggak mau. Katanya mau ketemu aku. Nggak mau. Nggak mau dititip-titipin. Iya, aku anak sendiri aja lupa dititip-titipin. Nggak mau. Nggak mau. Udah Katanya janji ketemuan. kasih alamat rumahku yang di Jawa. Nggak mau. Nggak mau. Saya nggak mau. Saya nggak kenal kamu karena saya tidak pernah ketemu sama kamu. Kalau kamu mau ngomong sama saya, temu sama saya dulu. Saya nggak mau. Saya nggak mau. Saya nggak mau bercanda. Saya no drama-drama. Nggak mau. Nggak mau. Nggak mau. Ntar kalau itu aku telepon sama Denny, bener. Kenapa saya? Ntar aku pas kayak gitu telepon sampai Denny. Enggak. Tablok nomormu. Tablok. Karena nanti polisi akan cari saya. Padahal saya nggak tahu apa-apa. Saya nggak mau. Saya ketemuan dulu sama kamu. Kamu banyak rahasia yang ingin disampaikan ke saya. Tapi kenapa kamu nggak mau ketemu sama saya? Iya, 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 aku kan bener. kamu janji. Kamu janji sama saya, pengen ketemu sama saya. Tapi kamu naruh pesan-pesan lewat telepon. Berarti kamu jahat sama saya. Kamu nggak sayang sama saya. Kalau kamu sayang sama saya, kamu pasti nunggu saya. Kita akan cerita. Bebanmu seberat Kenapa, apa? Ngerti? kenapa tiap orang pengen berbuat baik, tapi kebaikannya itu selalu di mana? Ngerti, ngerti. Tetapi kan orang berbuat baik tidak minta balasan sama manusia. Kan balasannya ada sendiri. Kita nggak boleh minta sama siapapun. Kalau kamu Tapi menurutmu baik, tapi kan belum tentu bijak bagi orang lain. kenapa dia mereka ngancurin kayak gitu ya, Mi? Saya nggak tahu, saya nggak paham tentang itu, saya. Karena hidup ini penuh liku-liku. Kalau hidup ini penuh dengan laki-laki, kita nggak kebagian. Ngerti? Dan para 11 kasih langsung kayak gitu. Iya, tapi kan nggak selalu seperti itu. Saya nggak mau loh, kalau kamu telepon saya, terus kamu ngancem-ngancem kayak gitu, saya nggak mau. Nanti kalau jangan-jangan kamu pingin saya masuk penjara. Gak, Iya, karena kamu karena ninggalin pesan-pesan terakhir, kamu ingin Miss Yuni masuk penjara di Hongkong. Karena orang yang ditelepon terakhir Miss Yuni. Berarti berarti kamu sebenarnya ingin masukin Miss Yuni ke penjara. Kalau kamu sayang sama Miss Yuni, nggak akan ngancam Miss Yuni kayak gitu. sampean yang amanah itu loh, Mi. Iya, amanah, tapi bukan berarti kamu harus mengakhiri hidupmu sendiri. Nggak boleh. Aku udah kayak orang gendeng ya. Enggak, kamu nggak gendeng sayang. Kamu harus bertemu sama Miss Yuni. Enggak, kamu nggak gendeng. Kamu boleh ketawa, kamu boleh nangis. Tapi jangan melakukan itu. Karena hidup ini bukan sandiwara, sayang. Apa ya, aku kadang senyum sendiri, kadang nangis sendiri, udah kayak udah rasa aja. Iya, tapi kan memang kadang-kadang Miss Yuni juga sama kok. Pingin nangis nangis aja, pingin tertawa tertawa aja, pingin marah marah aja sayang. Nggak apa-apa wajar. Miss Yuni sama kok. Kadang-kadang kita akan gila pada waktunya. Nggak usah gengsi sayang.
Ngerti nggak? Hah? Alhamdulillah, Kenapa? alhamdulillah aku disayang sama Allah karena bosku baik. Itu Iya. karena baik. Oh, kayak apa aku hidupnya ya Allah? Majikanmu baik karena kamu baik. Iya. Karena kamu cantik. Karena kamu mengabdi. Karena kamu ikhlas. Karena kamu hebat. Kenapa apalagi aku sayang orang kayak gitu ya? Ya, itu ujian. Kamu tidak diuji oleh uang. Kamu tidak diuji oleh kesehatan. Kamu diuji oleh keluarga. Miss Yuni, keluarga baik-baik saja. Keuangan baik-baik saja. Tapi kesehatan Miss Yuni nggak bagus. Miss Yuni sakit loh ya. Miss Yuni itu tiap hari minum obat loh. Saya itu setiap hari minum obat. Setiap hari. Kalau saya telat, saya bisa sakit ngedrop. Tiba-tiba saya pingsan. Jadi kamu itu beruntung sekali karena kamu tidak diuji kesehatan. Sementara Miss Yuni berjuang untuk sembuh. Saya itu berjuang untuk sembuh loh. Saya tuh sakit loh sayang. Saya belum tentu, oh umurnya lebih panjang dari kamu. Saya setiap hari minum obat loh sayang. Bener. Kamu yang nggak sakit, kamu malah pingin mati itu kan nggak aneh gitu loh. Miss Yuni itu lagi berjuang untuk sembuh. Miss Yuni itu tidak akan sembuh sayang. Kalau saya telat minum obat, itu saya bisa-bisa pingsan di jalan. Kenapa suami saya ngawal saya? Itu karena saya punya penyakit gitu loh. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Iya Pak Tony ya. Iya, jadi Miss Yuni itu dikawal bukan karena dikawal takut orang menyakiti atau takut orang membunuh saya, tidak. Takutnya saya sakit, jatuh pingsan dan tidak tertolong gitu loh. Karena saya setiap hari loh obat ini saya minum setiap hari. Ngerti nggak? Ngerti nggak sayang? Iya Miss. Miss Yuni Makasih yang ya Miss. minum obat aja pingin sembuh. Masa kamu yang sehat pingin mati? Kan nggak juga toh. Biar mereka puas. Hah? Biar mereka puas. Yang Kenapa puas dipaksa siapa? Yang puas siapa? orang-orang yang nyakitin aku? Nggak ada siapapun yang menyakitin kamu, sayang. Itu sakit itu karena kamu merasa sakit. Kalau sakit itu kamu tidak izinkan, maka kamu cari obatnya. Kayak Miss Yuni minum obat. Lah kamu sakit jiwamu, sakit mentalmu. Ya udah perbaiki mentalmu, jaga kewarasanmu, nak. Ngerti nggak? Banyak orang berkata hanya orang bodoh ingin mengakhiri hidupnya. Tidak seperti itu konsepnya, kawan. Karena kamu belum pernah depresi, jatuh di masalah yang sama. Jangan terlalu sombong dan orang arogan dan merasa hebat di atas penderitaan orang lain. Karena kamu tidak pernah jatuh di lubang seperti dia. Tidak di posisi dia. Jangan menghakimi siapapun. Jangan sok merasa pinter dalam hidup ini. Karena hidup ini semua cuma titipan. Jadi batas kebahagiaan orang yang itu masing-masing ya. Kalau kamu bahagia dengan upload permen aja, ada orang yang bahagia cuma bisa jalan. Karena dia banyak orang ngelihat nggak bisa jalan. Kakinya buntung. Ada orang yang bahagia pakai sandal jepit saja. Jadi nggak usah membandingkan kebahagiaanmu dengan kebahagiaan orang lain. Oke Miss. Kalau ada waktu aku ke tempat Miss tambahin ya Ih, Miss. senang Miss Yuni. Akhirnya kamu janji. Berarti aku menang. Aku menang ya. Insya Allah. Aku Oke, Miss kuat. Yuni tunggu ya. Ya. I love you. Dan Miss, aku mau kerja dulu. I love you. Karena banyak orang bukan karena depresi atau gila. Banyak orang hanya ingin didengarkan saja. Dia hanya ingin dicintai kok. Dia hanya ingin disayangi. Saat kasih sayang kita ke dia, walaupun gedabrus, itu mereka udah seneng. Iya kan? Walaupun gedabrus, main ngoceh-ngoceh, gak ono intu, ya seneng aja. Oh, kebahagiaan orang itu masing-masing kok.
Karena kebahagiaan orang itu tidak bisa diukur oleh kebahagiaanmu. Benar gak sih? Paham apa ora tara arek ya asline?